Bab 341, kami tidak ditakdirkan. Beberapa menit yang lalu, Jordan masih berada di bawah belas kasihan Howard. Pada saat ini, kehidupan semua Howard berada dalam kendali Jordan. Melihat bahwa Jordan mengarahkan senjatanya ke Martin dan tampaknya ingin membunuhnya, keluarga Howard menjadi sangat gelisah. Hentikan, Jordan, kau bajingan. Jika kamu berani menyentuh kakekku, aku akan membunuhmu. Brett berteriak tanpa daya. Clarice berteriak, jika kamu berani menembak dan membunuh salah satu dari kami, kamu tidak akan bisa keluar dari halaman ini hidup-hidup. Petik 2. Jordan jengkel mendengar kata-kata Brett karena dia sudah lama bertahan dengannya. Ketika Jordan dan Hailey berada pada tahap paling penuh cinta dalam hubungan mereka, Brett sebenarnya diam-diam tidur dengan Jordan saat dia berangkat kerja setiap pagi. Mereka berdua bahkan melahirkan anak haram. Untungnya, Steles memiliki tradisi melakukan tes paternitas untuk anak-anak. Kalau tidak, Jordan harus membesarkan anak orang lain selama bertahun-tahun. Jordan berjalan ke arah Brett dan menembaknya di kaki. Bang! Ah! Sambil memegangi kakinya, Brett menjerit kesakitan. Dia memiliki ekspresi kesengsaraan dan kejutan di wajahnya karena dia tidak pernah berpikir bahwa Jordan akan berani menembaknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang di dunia ini akan berani menembaknya. Tanpa ampun, Jordan menembaknya dan berkata, jika bukan karena adikmu yang memohon padamu, aku akan menembakmu sampai mati. Petik 2. Mereka yang telah menyentuh wanita Jordan pasti tidak akan berakhir dengan baik. Tyler dan Caden sama-sama tidak subur saat ini. Dia memutuskan untuk melumpuhkan Brett. Tembakan itu membuat semua keluarga Howard meratap dalam kesengsaraan, terutama ibu Brett. Kamu binatang, beraninya kamu menyakiti anakku. Anda tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Begitu banyak untuk berencana menjadikanmu menantuku. Petik 2. Ibu Brett berteriak kesakitan. Setiap ibu akan menangis sedih melihat anak mereka tertembak. Jika dia bisa, Jordan tidak akan memilih untuk melepaskan tembakan ini di depan orang tua Brett. Namun, Brett benar-benar memintanya. Dia memprovokasi Jordan berkali-kali dan Jordan sudah lama tidak bisa mentolerirnya. Pada saat ini, Clarice berkata dengan marah, Jordan, saya menyarankan Anda untuk meletakkan senjata Anda. Ini adalah DC. Sekarang semua aset Anda telah dibekukan dan Anda dilarang bepergian. Beraninya kamu begitu melanggar hukum. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jordan terus melakukan apa yang dia pikir melanggar hukum. Memukul. Jordan tidak menembak Clarice karena dia seorang wanita dan dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan pada Jordan, jadi dia hanya memberinya tamparan keras. Beraninya kau memukulku. Kamu keparat. Clarice sudah lama terbiasa menjadi arogan dan nakal. Setelah dipukul, dia masih marah seperti biasa. Namun, memukul. Jordan menamparnya lagi. Ayo, lanjutkan bicara. Aku akan memukulmu sekali untuk setiap kata yang kamu ucapkan. Jordan hanya berjongkok di depan Clarice. Ibu Clarice dengan cepat menutup mulut Clarice dan memohon belas kasihan kepada Jordan. Stella, putriku, baru saja dimanjakan olehku. Tolong jangan marah. Dia tidak bermaksud jahat. Jordan berpunuk dengan dingin dan berkata, putrimu memperlakukan semua orang seperti pelayannya hanya karena dia dilahirkan dalam keluarga kaya. Dia bahkan bergosip dan membuat komentar tidak menyenangkan tentang saudara perempuannya sendiri. Apa yang salah dengan Lauren tidak menikah? Itu bukan urusanmu. Berhentilah usil. Ibu Clarice buru-buru berkata, ya, Lawrence bebas memutuskan apakah dia akan menikah atau tidak. Bahkan jika dia ingin tetap melajang selama sisa hidupnya, kami tidak dapat mengganggu keputusannya. Kami tidak akan mengatakan apapun tentang dia lagi mulai sekarang. Melihat keluarga Clarice sudah kebobolan, Jordan bangkit lagi dan berjalan menuju Martin. Marah melihat cucunya dipukuli hingga babak belur, Martin memelototi Jordan dan berkata, Jordan Stella, jadi kamu sengaja meninggalkan pesawat berbentuk UFO di belakang sini ketika kamu meninggalkan DC, karena kamu telah lama meramalkan bahwa hari ini akan terjadi. Datang. Martin tidak menyangka Jordan begitu pandai merancang skema, meskipun usianya masih sangat muda. Hari ini, keluarga Howard akan jatuh ke tangan keturunan generasi ketiga Steles. Martin berkata, Jordan Stella, jika Anda membunuh saya atau salah satu dari kami, saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan pernah dapat meninggalkan rumah ini hidup-hidup dan pacar Anda, Victoria, juga akan dikuburkan bersama Anda dalam waktu 24 jam. Petik 2. Saya harap Anda berpikir dua kali sebelum bertindak.
Kakekmu dengan susah payah melatihmu selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin menjadi menantu dengan Steles dan ingin kau menikahi cucuku. Kami tidak menanggung kebencian apapun. Petik 2. Jordan berpunuk dengan dingin. Sekarang tidak ada kebencian. Bagaimana kalau kamu mencoba membunuhku barusan? Petik 2. Martin dibuat terdiam. Itu hanya untuk menakut-nakutimu dan memaksamu untuk menyerah. Lauren sangat mencintaimu, dan Chloe adalah putrimu. Bagaimana saya bisa membiarkan Chloe tumbuh tanpa ayah? Bahkan jika aku memenjarakanmu di DC selama sisa hidupmu, aku tidak mungkin menembakmu sampai mati. Mereka tidak bisa memutar waktu kembali ke beberapa menit yang lalu. Tidak ada yang tahu apakah Jordan akan mati atau hidup jika dia tidak membalas. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba mendengar suara berat dari kamar di lantai 2. Lauren mendobrak pintu kamar di lantai 2 dengan sekuat tenaga dan bergegas menuruni tangga. Jordan, tolong jangan bunuh kakekku. Kami berjanji kami tidak akan pernah memaksa Anda atau menghalangi Anda lagi. Mari kita lupakan apa yang terjadi di masa lalu, oke? Petik 2. Lauren memohon pada Jordan sambil menangis. Melihat air mata yang mengalir di wajahnya, hati Jordan menjadi lembut ketika dia memikirkan bagaimana dia menangis dan memohon belas kasihan padanya. Lauren adalah wanita yang baik, dan dia tidak ingin dia membencinya selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Jordan berkata kepada Martin, "Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Anda harus memenuhi permintaan saya." Petik 2. Apakah ini masalah Pablo dan Salvatore? Saya akan menelepon sekarang dan membuat Tiger menghilang. Saat Martin berbicara, dia segera menelepon dan memberi instruksi di depan Jordan. Dan bagaimana dengan aset saya yang dibekukan? Tanya Jordan. Martin ditempatkan di tempat. Bukannya aku menolak untuk membantumu dengan itu, tapi sangat sulit untuk melakukannya. Sekarang, banyak orang memperhatikan masalah ini, dan mereka semua berharap kakekmu dapat melakukan perjalanan kembali ke negara itu. Kamu juga tahu bahwa kakekmu menghasilkan banyak uang di AS saat itu, jadi mereka semua berharap kakekmu akan mengeluarkan uangnya. Petik 2. Jordan mengangguk. Dia percaya bahwa Martin mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, tidak mungkin kakeknya bahkan tidak berani menjawab telepon. Tidak ada uang. Jadilah itu. Jordan tidak berniat tinggal di AS. Sekarang dia telah memprovokasi keluarga Howard dan asetnya telah dibekukan, dia tidak bisa melakukannya dengan baik di AS di masa depan. Dia memutuskan dia akan segera membawa Victoria ke Inggris. Dapatkan seseorang untuk mencabut pembatasan perjalanan saya, kata Jordan. Martin berkata, saya bisa melakukannya. Saya akan segera menelepon. Martin membuat panggilan telepon di depan Jordan dan kemudian berkata, oke, Anda dapat meninggalkan AS kapan saja sekarang. Petik 2. Baru saat itulah Jordan meletakkan senjatanya. Semuanya telah diselesaikan, dan dia akan pergi. Lauren. Jordan memandang Lauren. Dia bisa mengatakan sesuatu dari matanya. Lauren tersenyum penuh kasih dan berkata, pergilah, aku akan menjaga Chloe. Jordan berkata kepada Lauren dengan nada agak menyesal, Lauren, kamu wanita yang luar biasa dan aku mungkin akan jatuh cinta padamu jika aku tidak bertemu Victoria. Kita hanya bisa menyalahkan takdir. Bab 342, Jamie muncul. Lauren yang lembut dan memikat berdiri di seberang Jordan. Karena mereka baru saja turun dan belum sepenuhnya terpengaruh oleh racun, mereka berdua merasa seolah-olah hanya mereka yang selamat di medan perang ketika mereka berdiri di ruang tamu. Jordan pasti bisa merasakan bahwa Lauren adalah wanita yang baik. Jika dia menikahi Lauren dan menjadi suami langsungnya alih-alih suami Hailey, sejak awal, dia pasti akan jatuh cinta padanya tanpa keraguan. Bahkan seorang wanita materialistis dan suka berselingkuh seperti Hailey bisa memenangkan hati Jordan. Tidak ada alasan baginya untuk tidak jatuh cinta pada Lauren. Jika mereka berdua menjalin hubungan, ada kemungkinan besar mereka tidak akan berpisah dan bahkan jika dia bertemu Victoria nanti, dia tidak akan mengkhianati istrinya. Jordan dan Victoria kemudian tidak lebih dari kenalan. Pada saat ini, Jordan akhirnya merasa bahwa urutan penampilan kekasih sangat penting. Hubungan itu juga akan sia-sia jika orang yang tepat muncul di waktu yang salah. Setelah meninggalkan AS kali ini, Jordan mungkin tidak akan pernah kembali lagi dalam kehidupan ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lauren, melihat sekilas kecantikannya. Setelah itu, Jordan membuka pintu kamar. Jangan bergerak. Sekelompok pria bersenjata berseragam langsung menyerang. Asteris suara tembakan senjata asteris. Tanpa komando Jordan,
Tim segera melakukan manuver pesawat berbentuk UFO dan mulai menembaki mereka ketika melihat Jordan dalam bahaya. Jangan tembak, biarkan dia pergi. Lauren terbatuk 2 kali dan berjalan keluar juga. Mereka agak patuh terhadap Lauren, jadi mereka tidak menembak. Jordan berkata kepada tim melalui mikrofon yang terpasang di tubuhnya. Berhenti menyerang dan masuk ke mode siluman. Ya, pesawat berbentuk UFO yang sedang terbang di udara langsung lenyap. Itu luar biasa. Jet tempur ini benar-benar bisa masuk ke mode siluman. Pertempuran siluman telah lama dipopulerkan secara internasional di bidang militer. F-22AS dan J-20 China adalah jet tempur siluman yang sangat kuat. Sementara itu, pesawat berbentuk UFO yang dipinjam Jordan dari Mus sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan F-22 atau J-20 sama sekali. Dibandingkan dengan mereka, pesawat Jordan paling banter adalah versi mini dengan variasi persenjataan yang terbatas. Volume pertahanannya juga agak lemah dan satu meriam sudah cukup untuk meledakkannya menjadi abu. Itu hanya salah satu mainan Mus. Jordan tidak menunda lebih jauh dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Mungkin hanya sedikit yang bisa dengan aman meninggalkan kediaman keluarga Howard setelah mematahkan kaki Brett. Dia berjalan keluar gang dan memanggil taksi karena dia berencana untuk kembali dan melihat Victoria. Pada saat ini, di rumah tempat Victoria tinggal. Bu, aku ingin permen lollipop. Oke, aku akan membawakanmu nanti. Sepasang ibu dan anak sedang mengobrol ketika seorang pria bertopi dan bertopeng berjalan melewati mereka. Namun, di detik berikutnya, pria itu tiba-tiba menginjak dinding dan melompat. Dia kemudian memanjat tembok dan tiba di rumah. Tidak ada yang memperhatikan adegan itu, dan refleksnya sangat menakjubkan. Hah, Bu, seseorang sepertinya baru saja lewat. Kenapa dia menghilang secepat ini? Tanya anak itu kaget. Tidak ada seorang pun di sini. Berhenti bersikap paranoid. Ayo, kita ke sana. Aku akan membelikanmu permen lollipop. Gedebuk. Pria itu dengan lembut mendarat di tanah di halaman rumah sebelum berjalan perlahan. Pintu ke rumah utama tidak tertutup, dan ada seorang wanita duduk di kursi goyang bambu, mengenakan jaket putih panjang dan matahari besar yang biasanya hanya dipakai orang di pantai. Kakinya benar-benar terentang, dan sepasang stiletto hitam yang dia kenakan bisa terlihat dengan jelas. Wanita yang berbaring di kursi harus Victoria. Pria itu mendekat perlahan, langkah kakinya sangat ringan sehingga dia nyaris tidak mengeluarkan suara. Dia kemudian berjalan ke kursi goyang, mengulurkan tangannya, dan menekannya di bahunya. Namun, begitu dia menyentuh jaket itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, pria itu meraih jaket dengan paksa di udara. Tidak ada seorang pun di kursi goyang sama sekali. Itu boneka. Pada saat ini, sebuah pisau ditekan di leher pria itu dan seorang wanita muncul di belakangnya. Itu adalah Victoria. Victoria mengenakan pakaian ketat yang biasanya dia kenakan hanya ke gym, dan sepasang sepatu kets. Pakaiannya benar-benar menonjolkan sosoknya. Sepertinya dia sudah merencanakannya sejak lama. Victoria berkata, saya menebak dengan benar. Aku tahu keluarga Howard akan memanfaatkan ketidakhadiran Jordan dan mengirim seseorang untuk menangkapku. Bicaralah, apakah Anda dikirim oleh Howard? Petik 2. Victoria sangat cerdas dan mengira dia akan menghadapi krisis. Agar tidak menjadi beban bagi Jordan dan untuk menghindari adegan film klise tentang pahlawan yang menyelamatkan gadis dalam kesusahan, Victoria telah lama memasang jebakan ini untuk memikat para penjahat. Namun, pria yang dia tekankan dengan pisau tidak memohon belas kasihan seperti kentang goreng kecil itu. Sebaliknya, dia tertawa dan bahkan bertepuk tangan. Pria itu berkata, cantik, hanya sedikit orang di dunia ini yang berhasil menipu saya dan berhasil menusukkan pisau ke leher saya. Victoria, kamu layak menjadi wanita yang dicintai adikku. Petik 2. Apa? Mendengar pria itu menyebut nama Jordan, Victoria langsung tercengang. Kamu siapa? Pria itu juga berhenti berpura-pura dan melepas topeng hitamnya, memperlihatkan wajah tampan tapi agak menyeramkan. Dia juga tampak sangat muda, mungkin hanya beberapa tahun terpisah dari Jordan. Victoria telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, dan merupakan pembunuh presiden, jadi dia bisa melihat sekilas bahwa pria ini jelas bukan pria biasa tetapi keturunan keluarga kaya. Pang biasa pasti tidak akan memiliki temperamen dan aura seperti itu, yang unik untuk Steles. Kamu kakak tertua Jordan? Victoria bertanya, sangat gembira. Namun,
Pria itu segera mengerutkan kening dan bertanya, apakah saya setua itu? Lagi pula, bukankah Jordan memberitahumu bahwa Jesse adalah yang paling jelek di antara kita bertiga? Petik 2. Di antara kami bertiga, aku yang paling tampan, diikuti oleh bajingan itu, Jordan, dan terakhir, Jesse. Victoria tertawa dan berkata, kamu saudara kedua Jordan. Anda Jamie. Pria itu tersenyum dan mengangguk. Dia adalah Jamie. Dia adalah orang yang telah memilih Hailey menjadi istri Jordan dan menjodohkan Jordan dengan Lauren, Jamie Stelle. Sekarang, keluarga Howard telah mengirim banyak orang untuk menangkapnya, jadi tidak heran dia akan menutupi dirinya sendiri. Victoria bertanya dengan gembira, apakah kamu di sini untuk membantu Jordan? Dia pergi ke Howard, tapi dia baru saja mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa masalah ini telah diselesaikan. Apakah kamu membantunya? Jamie tidak menjawab pertanyaannya dan malah bertanya kepada Victoria, Victoria, apakah kamu ingin pergi menemui ayahmu? Petik 2. Jamie mengeluarkan ponselnya dan memutar video, di mana ayah Victoria, Norman, sedang makan. Bab 343, Victoria hilang. Setengah jam kemudian, Jordan kembali ke rumah tempat Victoria berada. Victoria, Victoria. Begitu sampai di halaman, Jordan memanggil Victoria. Dia telah menyelesaikan masalah Pablo dan Salvatore, dan percaya bahwa Martin tidak akan menarik kembali kata-katanya. Dia menganggap tidak akan semudah itu untuk mencairkan asetnya. Oleh karena itu, Jordan memutuskan untuk membawa Victoria ke Inggris untuk beberapa waktu dan menunggu sampai masalah itu selesai sebelum kembali. Jordan bergegas mendekat dan masuk. Namun, dia melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa Victoria tidak terlihat. Victoria, kamu di mana? Jordan menggeledah setiap kamar, termasuk kamar mandi. Dia dengan lembut mendorong pintu untuk melihat dan berkata. Oleh karena itu, Jordan menelepon Victoria, tetapi dia tidak menjawab. Aneh, kemana perginya Victoria? Petik 2. Ketika Jordan sedang dalam perjalanan pulang barusan, dia juga mengirim pesan ke Victoria, mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Victoria juga membalas Jordan, jadi tidak mungkin dia menelepon polisi. Mungkinkah Victoria dibawa pergi oleh keluarga Howard? Jordan memikirkannya dan memutuskan bahwa hanya ada kemungkinan. Brengsek. Jordan sangat marah, dan dia akhirnya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Karena keluarga Howard ingin Jordan dan Lauren bersama, bagaimana mungkin mereka tidak mengejar Victoria? Untuk memisahkan Jordan dan Victoria, keluarga Howard kemungkinan besar akan menangkap Victoria, membunuhnya, atau membuat beberapa pria mengambil keuntungan darinya. Brad pasti mampu melakukan hal seperti itu. Membayangkan Victoria diganggu membuat Jordan panik dan marah saat dia segera memanggil taksi lain dan bergegas ke kediaman Martin. Ketika dia tiba kali ini, tempat itu sudah dijaga ketat oleh lebih banyak antek. Ada seorang pria yang langsung mengenali Jordan sebagai pria yang baru saja membuat keributan di rumah keluarga Howard dan melukai Brad. Orang itu segera berdiri dan berkata, Pang, kami membiarkanmu hidup, namun, kamu masih punya nyali untuk kembali. Bertekad untuk menemukan Victoria, Jordan berkata dengan dingin, pergilah. Aku ingin bertemu Martin. Bagaimana mungkin pria itu membiarkan Jordan yang berbahaya masuk kembali? Orang yang seharusnya tersesat adalah kamu. Beraninya kau melawan Howard. Anda harus memiliki keinginan mati. Pria itu berteriak mengancam. Jordan juga berhenti berbicara dan meninju wajah pria lain, menjatuhkannya langsung ke tanah. Namun, pada saat ini, beberapa senjata diarahkan ke Yordania dengan segera. Jordan juga tidak panik. Dia menjentikkan jarinya dan pesawat berbentuk UFO tiba-tiba muncul di langit perlahan, memperlihatkan moncongnya. Jika Anda berani menembak, saya jamin keluarga Howard akan binasa. Yordania mengancam. Pria itu juga ditempatkan di tempat yang sulit. Mereka hanya kalah jumlah dengan Jordan dan hanya bisa menyerang dan bertahan dari bawah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang pesawat ini, yang seperti jet tempur. Tentu saja, mereka tidak berani mempertaruhkan nyawa keluarga Howard. Tunggu, saya akan melapor ke Tuan Howard, Sir. Pria itu dengan cepat berlari ke halaman tempat keluarga Howard telah lama bergegas mencari udara segar karena rumah itu dipenuhi gas beracun. Saat ini, Brad dan ibunya sudah dikirim ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan luka tembak di kakinya. Howard, Sir. Pang itu telah datang ke sini lagi, dan dia ingin bertemu denganmu. Petik 2. Begitu pria itu berjalan ke halaman,
dia bergegas ke Martin dan melapor kepadanya. Apa? Martin baru saja mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi dia hampir kehabisan napas lagi. Sial, kami telah memecahkan masalah ini dengan jelas. Mengapa dia kembali lagi? Lauren juga tercengang, dan dia ingin tahu mengapa dia kembali. Clarice berteriak marah, bagus, bajingan durhaka itu kembali. Dia baru saja membuat kita lengah, tapi kali ini kita pasti bisa membunuhnya. Martin memikirkannya dan berkata, biarkan dia masuk. Ya, pria itu keluar dan bergegas ke Yordania. Ikut denganku, tapi kamu tidak bisa membawa pesawat berbentuk UFO-mu. Jordan menjentikkan jarinya ke langit, dan pesawat berbentuk UFO segera masuk ke mode siluman. Tidak ada yang tahu apakah pesawat berbentuk UFO itu ikut atau tidak. Dia pergi ke halaman untuk melihat bahwa Martin duduk di kursi. Martin bertanya dengan mengesankan, Jordan Stelle, mengapa kamu kembali? Petik 2. Jordan bertanya dengan marah, Martin Howard, kemana kamu membawa Victoria? Martin bertanya dengan ekspresi bingung, apa yang kamu katakan? Victoria menghilang. Petik 2. Jordan membentak, hentikan kepura-puraan. Anda pasti telah mengirim seseorang untuk menangkap Victoria saat saya keluar untuk menghadapi Anda. Cepat serahkan tunanganku. Petik 2. Martin tampak agak sedih, yang jarang terjadi padanya. Aku sama sekali tidak mengirim siapapun untuk menculik tunanganmu. Omong kosong. Jordan berteriak pada Martin dengan keras. Keterlaluan, Jordan Stelle. Clarice, yang baru saja ditampar beberapa kali oleh Jordan, berteriak, berani-beraninya kau bersikap begitu melanggar hukum di kediaman Howard. Tanda tanya tanda seru. Kami tidak bisa membunuhmu, tapi sekarang setelah kamu kembali, kamu jelas memiliki keinginan mati. Max, tembak dia sampai mati. Clarice memerintahkan pria yang membawa Jordan masuk. Namun, pria itu tidak berani menembak tanpa perintah Martin, meskipun dia masih mengarahkan senjatanya ke Jordan. Jangan impulsif. Lauren tiba-tiba menonjol, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa Jordan telah kembali untuk Victoria. Lauren berkata, Jordan, tenanglah. Karena kakek saya mengatakan dia tidak melakukannya, dia pasti tidak melakukannya. Dia tidak punya alasan untuk berbohong padamu. Petik 2. Martin membungkuk dengan dingin dan berseru, Pang, kamu sekarang ada di tanganku dan bahkan jika aku telah menculik Victoria Clarke, aku akan secara terbuka mengakuinya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Karena aku bilang aku tidak menculiknya, aku tidak melakukannya. Lauren berkata, kakekku tidak akan berbohong padamu. Brett mungkin pelakunya. Aku akan meneleponnya dan menanyakannya. Jordan mengangguk, berpikir bahwa kemungkinan besar Brett adalah pelakunya karena dia sangat arogan. Lauren menelepon Brett, yang mulanya tidak menjawab, mungkin karena pelurunya sudah dikeluarkan dari kakinya. Lauren buru-buru bertanya, Brett, apakah kamu menculik Victoria? Petik 2. Sambil menggertakkan giginya kesakitan, Brett berkata, ada apa? Aku tidak melakukan apapun pada Victoria Clarke. Apakah dia hilang? Itu keren. Tunangan Jordan Stelle yang menghebohkan itu pasti telah melarikan diri atau dibawa pergi. Aku tidak akan mengampuni bajingan itu. Ah! Lauren berkata melalui telepon, pulihkan diri dengan baik. Setelah menutup telepon, Lauren berkata kepada Jordan, Brett bilang dia juga tidak menculik Victoria. Petik 2. Mustahil. Victoria baru saja membalas pesanku yang mengatakan bahwa dia menungguku di rumah, tapi sekarang tidak ada siapa-siapa di rumah. Siapa lagi selain Howard? Tanda tanya tanda seru petik 2. Jordan sama sekali tidak percaya bahwa keluarga Howard tidak ada hubungannya dengan hilangnya Victoria. Lauren berkata, mungkin sesuatu muncul untuknya dan dia pergi. Saya akan menemani Anda untuk pergi mencarinya dan juga mendapatkan rekaman kamera pengintai, oke. Petik 2. Melihat betapa tulusnya Lauren, serta bagaimana semua Howard menyangkal melakukannya, Jordan tahu dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka bahkan jika dia terus tinggal di belakang. Karenanya, dia pergi dengan Lauren dulu. Bab 344, Mencurigai Lauren. Setelah Jordan dan Lauren pergi, mereka kembali ke halaman tempat Jordan dan Victoria tinggal sementara dan terus mencari Victoria, tetapi tidak berhasil. Lauren yang teliti bertanya, siapa yang memiliki rumah ini? Bisakah Anda menghubungi pemilik rumah ini? Mungkin ada jalan rahasia atau kamar pribadi di sini. Victoria mungkin pergi ke sana. Setelah merenungkannya beberapa saat, dia menyadari bahwa Lauren memang sangat berhati-hati karena tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk memanggil Mandy, pemilik rumah.
Jordan segera menghubungi nomor telepon Mandy. Halo, Merstele, kata Mandy, yang segera mengangkatnya. Jordan bertanya, Mandy, apakah ada lorong rahasia atau kamar pribadi atau semacamnya di rumahmu? Petik 2. Mandy menjawab dengan bingung. Tidak, hanya ada beberapa ruangan yang bisa kamu lihat. Apa masalahnya? Jordan berkata, Victoria ada di rumah sekarang, tapi aku tidak bisa menemukannya sekarang. Ingatlah untuk segera menghubungi saya jika dia menelepon Anda. Oke, Tuan Stele. Jordan menggelengkan kepalanya setelah menutup telepon. Lauren menepuk bahu Jordan dan berkata, jangan berkecil hati. Saya akan membantu Anda mendapatkan rekaman dari kamera pengintai di jalan-jalan di sekitar tempat ini. Jika dia meninggalkan rumah, dia seharusnya ditangkap oleh kamera. Petik 2. Oke, menjadi Howard, Lauren berhasil mendapatkan rekaman kamera pengintai hanya dalam 1 atau 2 jam menggunakan koneksinya. Namun, dia hanya mendapat rekaman dari salah satu kamera pengintai di salah satu persimpangan jalan. Jordan menonton rekaman itu 2 kali tetapi dia tidak melihat Victoria di dalamnya. Sepertinya pacarmu pergi dari persimpangan lain di mana kamera pengintai rusak, Lauren menganalisis. Jordan merasa agak penasaran mengapa dia pergi melalui persimpangan lain, dan dia mulai bertanya-tanya apakah itu kebetulan atau apakah dia sengaja menghindari kamera pengintai. Tidak ada alasan bagi Victoria untuk dengan sengaja menghindari kamera pengintai, kecuali orang yang menculiknya adalah orang yang memilih untuk melakukannya. Lauren berkata, kemungkinan pacar Anda akan meninggalkan DC. Ayo pergi ke bandara untuk melihat. Setelah itu, Lauren membawa Jordan ke bandara lagi, di mana dia menelepon seseorang dan meminta mereka untuk memeriksa detail beberapa penerbangan terakhir yang lepas landas atas nama Victoria. Namun, tidak ada informasi tentang dia. Mereka terus mencari sampai jam 11 malam, dan DC sudah gelap gulita. Jordan dan Lauren duduk di halaman rumah Mandy, tampak sangat kelelahan. Jordan tidak lagi berminat untuk memikirkan hal lain karena dia sepenuhnya fokus untuk menemukan Victoria. Sementara itu, Lauren benar-benar berperilaku seperti nyonya rumah. Dia melepas jaketnya, menemukan beberapa daun teh, dan melanjutkan untuk mencuci teko dan cangkir teh sebelum membuat Jordan secangkir teh panas. Jordan, kami sudah berlarian sepanjang hari dan kamu belum makan apa-apa. Minumlah teh hangat untuk menghangatkan diri. Lauren menyerahkan cangkir teh itu ke Jordan. Sebenarnya, Jordan bukan satu-satunya yang perutnya kosong. Lauren juga belum makan apapun sepanjang hari karena dia telah membantu Jordan mencari Victoria. Suhu sangat rendah hari ini, dan tangan Lauren menjadi sangat lembab. Memegang secangkir teh hangat untuk menghangatkan tangannya yang halus dan lembut, dia mengeluarkan erangan kepuasan yang menenangkan. Seorang mesum mungkin akan mengembangkan niat jahat jika mereka melihat tangan Lauren dan mendengar suaranya yang memikat. Namun, Jordan tidak berminat untuk memperhatikan itu. Bagaimana keadaan Victoria sekarang? Jordan khawatir sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi pada Victoria. Dia khawatir dia akan dibunuh atau diperkosa. Lauren menyesap teh dengan senyum yang menyenangkan dan berkata, Jordan, firasatku memberitahuku bahwa Victoria seharusnya baik-baik saja. Petik 2. Lihat, dia ada di rumah, kan? Jika seorang penjahat datang untuk menculiknya dengan paksa, pasti ada bekas perkelahian di sini. Saya mendengar Anda menyebutkan sebelumnya bahwa Victoria pandai taekwondo dan kebanyakan pria tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kalau begitu, seharusnya ada tanda-tanda perkelahian yang jelas, jika itu terjadi. Tapi seluruh rumah dan halaman bersih dan rapi. Tidak ada satupun jejak perkelahian. Petik 2. Ini berarti Nona Victoria pergi dengan sukarela. Sebagai seseorang yang pernah berada di medan perang, bagaimana mungkin Jordan tidak menyadarinya juga? Dia sudah mengetahuinya kembali ketika mereka pertama kali kembali. Namun, Jordan masih khawatir, dan dia berkata, ada kemungkinan lain dan itu adalah, seseorang menahannya di bawah todongan senjata sehingga dia tidak bisa melawan sama sekali. Petik 2. Jordan menatap Lauren dengan tatapan agresif di matanya. Jelas sekali apa yang dia maksud. Jordan masih memiliki kecurigaan besar tentang keluarga Howard. Pada saat ini, Jordan tiba-tiba menerima pesan, dan dia membukanya untuk melihat bahwa itu dari Victoria. Jordan segera gelisah. Ini Victoria. Lauren juga buru-buru meletakkan cangkir tehnya, berlari ke Jordan, dan berjongkok di depannya. Dia bertanya, apa yang dia katakan? Pesan itu berbunyi, saya baik-baik saja, jangan lewatkan.
Jordan dan Lauren sama-sama sedikit bingung setelah membaca teksnya. Merindukan. Rindu apa? Jordan tidak punya waktu untuk menguraikan isi pesan sama sekali. Dia segera meneleponnya, hanya untuk mengetahui bahwa dia sudah mematikan ponselnya. Sial, Jordan sangat marah. Di sisi lain, Lauren masih berusaha menguraikan apa yang dia maksud. Apakah Miss Victoria mencoba memberitahumu untuk tidak merindukannya? Petik 2. Jordan juga merasa itu masuk akal. Lauren memikirkannya dan matanya berbinar. Dia bertanya, apakah Victoria menggunakan prediksi teks saat dia mengetik? Petik 2. Namun, Jordan tidak tahu banyak tentang itu, jadi dia bertanya, apa maksudmu? Lauren menjelaskan, fungsi prediksi teks akan menampilkan prediksi untuk kata berikutnya dan saran lainnya berdasarkan aktivitas terakhir Anda, dan seterusnya. Petik 2. Jordan memikirkannya. Dia tahu bahwa Victoria selalu mengejar efisiensi, dan karena pekerjaannya, dia sering harus menggunakan komputer untuk mengetik dan membalas email. Hal yang sama berlaku untuk pesan teks. Dia tidak suka membalas dengan pesan suara dan hanya akan melakukannya jika tidak nyaman untuk mengetik. Terlebih lagi, Jordan pernah ingin menggunakan telepon Victoria untuk membalas pesan, hanya untuk menemukan bahwa kata-kata yang diprediksi bukan yang diinginkannya. Pada satu titik, Jordan bahkan memutuskan untuk menggunakan fungsi input suara sebagai gantinya. Kurasa dia menggunakan fungsi teks prediktif, jawab Jordan. Lauren mengacak-acak rambut panjangnya, yang menghalangi penglihatannya, lalu mengeluarkan ponselnya sendiri untuk mencari prediksi umum. Dengar, prediksi kata berikutnya setelah rindu adalah, aku, jadi dia mungkin mencoba memberitahumu bahwa dia baik-baik saja dan tidak merindukannya. Dia mungkin telah mengirim teks sebelum mengetiknya. Penjelasan Lauren hampir sempurna dan Jordan tidak menemukan kekurangan sama sekali. Namun, kesempurnaan penjelasan itu justru menjadi alasan kecurigaan Jordan. Mengapa dia tahu pengaturan pesan teks telepon Victoria? Mengapa dia begitu antusias membantu Jordan menemukan Victoria dengan membawanya untuk memeriksa rekaman kamera pengintai? Mengapa dia begitu yakin bahwa Victoria aman dan dia mungkin sudah meninggalkan DC? Jordan membentak Lauren dengan marah, Lauren Howard, kamu benar-benar bertingkah bagus hari ini. Bab 341, kami tidak ditakdirkan. Beberapa menit yang lalu, Jordan masih berada